Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat tani, kembali Bang Heri menemani kawan-kawan semuanya tetap di Ubi Jalar Petani Indonesia. Ya, speknya hari ini mereview tanaman saya yang berada di kawasan perkebunan alpukat ya, yang biasa dulu-dulu sering mulai saya videokan. Nah, ini penanaman bervariasi ya. Yang 2 petak bawah ini puasa kurang 1 hari. Bagian atas ini puasa 1 minggu. Kalau yang atas sudah pertengahan bulan puasa ya. Nah, ini saya nggak jalan. Nah, ini kita nggak hitung harinya, tapi insya Allah ini usianya sekitar 2 bulan lebih beberapa hari saja ya untuk varietas-varietas yang saya kembangkan di sini. Contohnya adalah Red Kasdu 1, Red Kasdu 2, dan juga ada Pelangi Madu, ada Raja Madu, juga ada Gemoy ya. Komplit ya. Yang dalam lokasi ini tapsen dulu ya. Nah, ini ada Pelangi. Pelangi daunnya kekuningan. Memang varietas Pelangi Madu ini keunggulannya cepat panen ya. Di 2,5 bulan ya. Ini katakanlah yang nanam 10 hari di bulan puasa kemarin, sekarang sudah kayak gini ya. Ini untuk varietas Pelangi. Ini sudah siap kita panen juga ya. Berarti di 2,5 bulan usianya siap kita panen. Ini tidak abal-abal, nyata ya. Nah, ini untuk Red Kasdu 2 berpupus ungu. Ini ada Raja Madu. Nah, sampingnya ini ada Gemoy 122. Yang bawah itu ada Gemoy 1 dan Red Kasdu 1. Ini bagian atas ini semua ini Red Kasdu ya. Sampai atas sana ini ada 2 varietas, yaitu Cilembu Madu sama Red Kasdu saja ya. Nah, memang banyak banget ya varietas di sini. Tetapi untuk tahun ini kita mengembangkan yang terbanyak yaitu Red Kasdu 1, Red Kasdu 2, Pelangi, dan juga Gemoy ya. Itu juga ada Raja Madu. Itu 6 varietas unggulan kita kembangkan dengan skala besar ya. Jadi Bang Heri miliknya itu selalu banyak yang itu ya, karena memang kualitasnya sudah terbukti luar biasa. Nah, ini contohnya yang Pelangi kayak gini sudah. Nah, ini sudah nongol ya. Memang ciri khasnya kalau Pelangi, wah ini ya. Ini padahal nanamnya kemarin mungkin Anda bisa menyimak ya di video lama itu, mungkin pertengahan puasa ya. Sudah sebesar ini, sudah layak jual. Nah, tapi ini belum saya panen karena di satu lokasi yang sering saya videokan itu masih saya lakukan panen tiap hari ya. Jadi gantian sekaligus menunggu ubinya ini lebih tua. Nah, seperti ini lagi ya. Ciri khas dari Pelangi Madu ya kayak gini. Umbi ini selalu muncul, walaupun nek wong Jawa ngarani iki gantilan kecil sekali ya. Nah, ini tak ambilkan. Nah, ini tangkai daun ya. Nah, kita jajarkan besaran tangkai daun ini ya, tapi umbine, nah ini enggak kaleng-kaleng ya. Saya bongkarkan sedikit saja, besar banget ya. Ini speknya sudah masuk ovenan, juga masuk pasti ya. Nah, kita timbun ya, daripada nanti kalau terpapar matahari kan kehijauan itu sudah pasti ya. Berlaku semua varietas, apalagi yang mempunyai ciri khas warna kuning, putih, itu kalau terpapar matahari cepat akan berwarna kehijauan dan rawan kena penyakit dimakan ayam atau penyakit lainnya. Jadi harus kita timbun ya. Ini solusi terbaik mengatasi kalau umbinya keluar. Nah, itu tadi spek dari Pelangi Madu ya, otomatis ya. Semua, apalagi kalau sudah rimbun kayak gini. Nah, ini retakannya luar biasa loh. Tak intip ya. Wih, nih langsung gini ya. Besar sekali ya, panjang dan besar. Ini sudah dibuktikan di tempat lain, Pulau Jawa sudah banyak yang menanam produk dari Bang Heri yaitu Pelangi Madu. Hasilnya sangat-sangat luar biasa. Terima kasih untuk yang sudah memberikan masukan infone badang Bang Heri ya, seperti itu. Nah, ini untuk Red Kasdu 2 ya, cedeknya ya di delok sisannya. Nah, nih. Ini Red Kasdu 2 usianya sama, kisaran 2,5 bulan lah, perkiraan seperti itu ya. Mungkin dicek aja di video penanaman kemarin tanggal berapa ya. Tapi umbine,
Nah, nih sudah besar banget ya. Seperti ini ya. Ini yang kelihatan ya. Ini sama, merata ya. Pertumbuhan dari red cashew itu tergantung lahan. Lahan bagus ya semakin bagus juga. Ini sudah sebesar ini. Nah, mantap toh. Ya mantap, insya Allah ini sesuai dengan harapan, ditanam dimanapun, asalkan penerapan penanaman juga perawatan itu sesuai dengan arahan saya, insya Allah Anda bisa akan berhasil dengan bagus seperti itu. Nah, ini kita sudah red cashew 2 ya. Kenapa kok disik loro nih randang siji ya? Siji ya berada di bawah nanti ya. Oke, ini tak lanjutin dari Raja Madu ya. Nah, Raja Madu identik dengan daunnya cuman sedikit ya. Ini varietas Raja Madu 2. Raja Madu 1 2. Raja Madu yang pertama yaitu Raja Madu yang sedikit menjalar ya. Karena di sini kategori menjalar itu saya hitung kalau sudah masuk 90 cm itu masuk ubi jalar yang menjalar ya. Karena varietas Raja Madu ini yang satu jenis itu tidak menjalar sama sekali. Mungkin di fase panen 3 bulan itu cuma sekitar 60 cm saja. Tapi kalau jenis ini bisa mencapai 90 cm ya. Itu monggo dikategorikan menjalar atau tidak ya, terserah ya. Tapi alhamdulillah umbinya ya ini cepat banget ya. Besarnya sama, ya merata ya. Ini kita bisa membuktikan dengan saya menanam di berbagai varietas di usia yang sama. Varietas-varietas ini adalah varietas unggulan ya. Umbinya merata besarnya ya, banyaknya juga sama. Nah, ini yang selalu identik dengan umbinya panjang dan besar. Nah, ini besar toh, besar sekali ya. Karena terpapar matahari akhirnya muncul seperti ini, tunas ya. Jadi hilangkan aja biar lebih cepat. Wih. Nah, seperti ini lagi ya. Karena curah hujan tinggi di 3 hari ini akhirnya sampai di luar karena sudah umbinya muncul, akhirnya kena hujan yang sangat lebat karena batang daunnya ini tidak rimbun, akhirnya mengikis tanah, akhirnya sampai di luar seperti ini. Nah, ini unggul banget untuk kita kembangkan ya, untuk varietas Raja Madu. Kategorinya sedikit menjalar. Karena yang satunya itu tidak menjalar sama sekali, tapi di tempat atau di lahan yang satu ini saya tidak menanamnya, berada di lahan yang satunya ya. Oke. Ini kita menuju Raja Madu. Sekarang di belakang saya ini ada Gemoy 122 ya. Gemoy 122 ini identik dengan hampir mirip dengan Gemoy 1 ya. Daunnya itu sama persis, batang juga hampir sama. Perbedaannya di warna umbi ya. Memang sepile ya cerita, ya mengamati isinya sambil menjelaskan masing-masing varietas ya. Nah, moga aja hari ini disimak bener-bener ya. Biar tidak ini kok daunnya mirip, daunnya ini mirip di tempat saya, apakah sudah saya tanam belum ya? Cari aja di channel Bang Giri, selalu komplit ya. Nah, ini ya, ciri khas Gemoy 122 itu ya sama dengan Gemoy 1 ya. Warna daun kulit, tapi bedanya di umbi ya. Yuk kita akan cek aja umbinya yang Gemoy 122 ya. Identik warnanya agak merah muda atau bisa dikatakan pink ya. Nah, ini super. Nah, kalau kita bikin lahannya bagus ya, besar. Wih, tenan. Nih, sudah sebesar ini ya. Ini hampir sebesar telur burung onta ya. Burung onta setauruh ya, gede banget ya. Ini sudah super ya. Kelihatan ini ada bertumpuk ya, sampai bertumpuk-tumpuk ini saking ini umbinya banyak ya. Kita patahan biar enggak ganggu ya. Ini bisa besar 1 2 3 ini lumayan. Nah, seperti ini ya. Ini usianya sama ya. Jadi untuk tanya usia panen berapa Bang ya. Nah, seperti ini Anda bisa menyocokkan dengan video awal. Tanamnya tanggal berapa tinggal dihitung. Yang jelas ini sudah di puasa 1 minggu lebih ya. Seingat saya ya. Mungkin di video tanggal berapa itu. Nah, ini tadi varietas Gemoy 122 ya. Nah, ini kenapa batang daunnya tidak terlalu rimbun? Memang saya setel seperti ini ya, biar cepat panen. Nah, ini nanti saya lihatkan juga varietas yang usianya sama, tapi kita pupuk full. Nanti di belakang saya ini ada yang lebih rimbun ya. Nah, ini untuk Gemoy 1 ya. Sekarang tadi sudah Gemoy 122. Kita mengintip Gemoy 1 ya. Daunnya sama, batang sama ya. Perbedaan cuman
untuk tingkat kerimbunan itu lebih rimbun Gemoy 122. Tapi untuk umbinya insya Allah sama-sama bagus ya. Nah, beda warna juga. Wih, ya, tenan. Nih, nggak kaleng-kaleng ya. Gemoy 1 memang bener-bener gemoy. Rasanya juga manis, kualitas produksinya tinggi. Nah, ini bener. Besar-besar ya. Seperti ini. Nah, pokoknya jangan khawatir menanam ubi jalari milik Bang Heri dimanapun Anda menanam, metode kondisi tanah model apapun insya Allah akan saya pilihkan yang disesuaikan dengan tempat Anda ya. Karena kita tidak selalu sama dengan kondisi tanah lahan itu bagus harus ditanami itu, makanya kita harus memilih mana-mana yang terbaik untuk kondisi tanah yang ada di sekitaran kita. Nah, itu tadi ya, sudah sampai Gemoy 1. Kita menuju red sweet ya. Ini ada red sweet 1 sama 2. Ini red sweet identik dengan rimbun, batangnya mempunyai tingkat kerapatan yang sangat rapat sekali seperti ini ya. Umbi ini kita cek aja. Ini untuk red sweet 1 dan 2. Nah, tapi untuk red sweet, nah ini padalan yang ini ketoknya kok rata bagus ya. Tapi moga-moga ya bagus ya. Wah, cuma akar yang sebelah. Nah, kita cek dari sampingnya. Nah, semoga isinya juga ada. Wih, ternyata tidak kalah ya. Nah, ini red sweet. Nah, ini panjang juga ya. Tapi memang tidak terlalu panjang ya ubinya dari red sweet itu. Nah, red sweet 1 sama red sweet 2. Memang bener-bener sweet ya, manis gitu. Nah, seperti ini. Kita timbun aja ya. Masih proses pembesaran dari ubinya ya. Oke, sampai red sweet kemudian kita menuju red kasdu 1 ya. Nah, ini red kasdu 1 insya Allah 10 hari lagi siap saya panen. Kita menunggu giliran saja. Kalaupun dipanen sekarang untuk ukuran besar sudah maksimal besar juga bisa, tapi umurnya akan saya tambah ya. Nah, kita cek umbinya. Nah, seperti ini lur. Ini untuk red kasdu 1, besar panjang ya. Karena ini adalah salah satu termasuk ubi terpanjang yang saya punya di musim ini ya. Kemarin sempat sampai ada yang 63 cm ya. Besar sekali ya. Ini adalah red kasdu ya. Umbinya terkenal dengan manis, tidak lembek, produksinya tinggi, madunya luar biasa. Kita open, kita masak model apapun insya Allah podo demen, podo seneng. Nah, ini sampai ini dulu ya. Yang belum saya review ubi cilembu ya. Cilembu madu di sini saya juga menanam. Tadi pada bagian atas ya. Nah, ini varietasnya memang banyak banget ya. Tak cari dulu di mana lokasimu ya. Nah, ini tadi yang raja madu. Sekarang kita ini untuk ubi cilembu madu ya. Mempunyai tingkat kerimbunan yang lebih dibanding ubi yang lain karena memang ciri khasnya rimbun menjalar ya. Begitu. Dimanapun sama ya. Nah, seperti ini. Nah, ciri khasnya memang berakar banyak, sekali nempel tumbuh akar ya. Umbine, nah lumayan ya, sudah besar juga. Nah, nih seperti ini. Nah, juga bagus ya umbinya. Nah, seperti ini. Nih, tapi untuk ubinya ini malah kuning ya, seperti biasanya cilembu, tapi untuk besarnya ini kalah dengan yang lain ya. Tapi bagus ya, tetap kita kembangkan ya. Nih, kita timbun dulu karena belum terlalu besar ya untuk spek dijual, ini kurang sedikit ya. Walaupun usia sama dibanding ubi-ubi yang lain. Oke. Masih ada beberapa lagi yang bagian atas ini Bang Heri arep munggah ya males ya. Tapi ora apa-apa, itu di atas masih ada si bidong, ada juga varietas KW, ada varietas 132 yang berada di atas. Ya, itu tadi ya, sekilas saja buat kawan-kawan. Di video ini kita cek bareng-bareng usia tanaman kita dan alhamdulillah sesuai dengan harapan. Ini tidak saya pupuk kedua, cuman pupuk 1 kali. Kondisi seperti ini sudah bagus ya. Kita karena dapat nutrisi hujan di setelah 10 hari panas. Nah, itu kita sudah bersyukur banget ya. Akan mempercepat pertumbuhan ubi jalar kita walaupun kita tanpa memupuk. Nah, tumpang sari ini tetap seperti biasanya dengan alpukat, mungkin masih 5 tahun ke depan kita masih bisa menanam di area sini ya, seperti itu. Oke, terima kasih, tetap semangat hari ini. Moga para petani
mendapatkan barokah dari apa yang saya sampaikan. Juga para subscriber penikmat channel Bang Heri Petani Indonesia, Anda pun juga mendapat kesehatan seperti kita semuanya. Moga-moga membawa berkah dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Terima kasih. Salam Tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.